Krisis iklim seringkali direduksi hanya pada isu emisi karbon. Padahal setelah menelaah berbagai aspek ilmiah dan hukum lingkungan, jelas bahwa masalah ini jauh lebih kompleks daripada sekadar CO2 yang dilepaskan manusia. Emisi karbon memang memiliki peran dalam memicu pemanasan global, namun menempatkannya sebagai penyebab utama justru menyederhanakan sebuah fenomena ekologis yang sifatnya multikausal. Dalam realitas ilmiah yang komprehensif, krisis iklim terbentuk melalui interaksi berbagai faktor. Kerusakan hutan yang merusak kemampuan bumi menyerap karbon, pelepasan metana dan gas rumah kaca lain yang jauh lebih kuat dari CO2, hingga penurunan kualitas ekosistem laut yang seharusnya menjadi penyerap panas dan karbon terbesar. Dengan pemahaman ini, jelas bahwa akar persoalan tidak pernah berdiri pada satu titik tunggal. Poin penting lain yang saya tekankan adalah bahwa banyak elemen yang justru diabaikan oleh pihak pro ketika mereka mengklaim bahwa CO2 adalah penyebab dominan. Metana sebagai contoh, memiliki efek pemanasan puluhan kali lebih kuat dibanding CO2 dalam skala 100 tahun, begitu pula di nitrogen oksida yang dampaknya mencapai ratusan kali lipat. Selain itu, kerusakan ekosistem laut dan daratan memperparah ketidakstabilan iklim, bahkan ketika emisi karbon telah ditekan. Jika penyebabnya berlapis dan saling terkait, maka mengangkat satu faktor yang sebagai utama menjadi keliru dan tidak sejalan dengan kajian ilmiah maupun pendekatan hukum lingkungan yang bersifat holistik. Dalam konteks hukum, argumentasi ini semakin kuat. Prinsip multikausalitas menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh disederhanakan pada satu sumber tunggal. Kemudian, prinsip kehati-hatian mengharuskan kita mempertimbangkan semua potensi penyebab, bahkan yang tidak populer atau tidak mudah diukur. Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan justru juga menuntut agar kebijakan iklim tidak hanya fokus pada emisi, tetapi memperhatikan faktor ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola lingkungan secara menyeluruh. Jika kita hanya mengejar pengurangan CO2, maka kerusakan hutan, laut, keanekaragaman hayati, dan tata guna lahan tetap akan menjadi bom waktu bagi generasi mendatang, bertentangan dengan prinsip keadilan antar generasi. Dengan demikian, keluaran dari keseluruhan argumentasi ini adalah bahwa krisis iklim tidak dapat dinyatakan berasal dari suatu penyebab utama atau satu penyebab utama. Emisi karbon hanyalah satu komponen dari rangkaian penyebab yang jauh lebih kompleks, dan menyederhanakannya justru berpotensi melahirkan solusi yang tidak efektif. Pemahaman yang dangkal akan menghasilkan kebijakan yang dangkal, dan pada akhirnya gagal mengatasi akar masalah. Karena itu, berdasarkan analisis ilmiah, ekologis, dan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, saya menegaskan bahwa mosi yang menyatakan emisi karbon sebagai penyebab utama krisis iklim tidak dapat diterima. Krisis iklim harus dipahami sebagai fenomena multikausal yang memerlukan pendekatan komprehensif, bukan narasi tunggal. Selanjutnya, data dari laporan IPCC pada tahun 2023, zat dari metana dan juga N2O ini memiliki potensi pemanasan hingga 30 hingga 300 kali lipat lebih besar daripada CO2, dan juga suhu bumi ini selalu meningkat 0,3 derajat Celcius, dan laporan ini disampaikan oleh BMKG itu sendiri. Indonesia, Amerika, dan China menduduki peringkat 10 besar dalam penyumbang emisi GRK terbesar di dunia. Namun, Indonesia dan juga USA dan China itu memiliki pola yang berbeda, di mana di Indonesia ini emisi karbon ini disebabkan oleh adanya peningkatan deforestasi lahan dan juga degradasi lahan. Sementara di USA atau di China ini memiliki pola bahwa emisi karbon ini disebabkan oleh adanya pembakaran dari industri dan juga bahan bakar fosil. Jika kita telah dari sisi hukumnya, sebenarnya landasan nasional kita ini belum pernah menyebutkan bahwa krisis iklim ini disebabkan oleh masalah tunggal yakni emisi karbon, melainkan juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Jika kita telah dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, di mana bahwa pengendalian emisi gas rumah kaca ini dilakukan melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Artinya peraturan ini menyebutkan bahwa krisis iklim ini bersifat menyeluruh oleh banyak faktor seperti itu. Lalu hal ini juga tentunya disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 terkait dengan Paris Agreement, di mana mitigasi perubahan iklim ini disebabkan oleh atau meliputi berbagai bidang seperti transportasi, kehutanan, dan juga pertanian.
Maka dengan mempertimbangkan data dan juga survei yang sudah saya jabarkan sebelumnya, kelompok kami sebagai tim kontra tetap menyimpulkan bahwa krisis iklim ini adalah fenomena multidimensi di mana krisis iklim tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal yaitu emisi karbon. Dengan demikian, menyederhanakan krisis iklim ini hanya pada faktor emisi karbon saja merupakan pandangan yang cukup sempit dan juga tidak sejalan dengan fakta ilmiah maupun realitas kebijakan. Perpres nomor 98 tahun 2021 khususnya pasal 5 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melihat krisis iklim sebagai persoalan yang kompleks dan perlu ditangani melalui dua pendekatan utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peraturan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi mencakup berbagai sektor seperti energi, kehutanan, pertanian, industri, pengolahan limbah, transportasi, dan bahkan ekosistem laut. Pendekatan multisektoral ini menegaskan bahwa penanganan krisis iklim tidak bisa dibatasi pada isu asap pabrik atau gas buangan kendaraan, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak sektor secara terintegrasi. Komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution juga menunjukkan bahwa pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat dilakukan dengan langkah sederhana, seperti menutup pabrik untuk mengurangi emisi karbon semata. Upaya tersebut mengharuskan kombinasi strategi yang lebih luas, mulai dari pencegahan kebakaran hutan, perlindungan lahan gambut, penghentian deforestasi, transisi menuju energi terbarukan, peningkatan sistem transportasi, hingga pengelolaan limbah yang lebih baik. Perpres ini juga mengatur mekanisme seperti perdagangan karbon, pengimbangan emisi, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan karbon, di mana semua ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Jika penanganan krisis iklim hanya dipusatkan pada emisi karbon, maka berbagai kebijakan penting terkait perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, penguatan ketahanan pesisir, dan perbaikan tata kelola limbah akan terabaikan. Padahal, seluruh aspek tersebut memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas iklim. Karena itu, Perpres nomor 98 tahun 2021 ini menegaskan bahwa pengendalian emisi harus menjadi pemilihan dari agenda pembangunan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa krisis iklim adalah satu tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak atau satu variabel saja. Dengan menempatkan emisi karbon ini dalam konteks yang lebih luas, peraturan ini memberikan kerangka solusi yang lebih realistis dan menyeluruh. Pendekatan komprehensif tersebut memungkinkan penanganan akar masalah dari berbagai sektor sekaligus, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya menargetkan gejalanya, tetapi juga memperbaiki struktur lingkungan dan sistem pembangunan yang menjadi penyebab mendasar terjadinya krisis iklim. Dunia terus memanas, suhu meningkat, cuaca tak dapat lagi diprediksi. Namun satu pertanyaan besar muncul, apakah benar pelepasan emisi karbon adalah penyebab utama krisis iklim, atau ada sesuatu yang jauh lebih kompleks di balik semua ini? Tempo berada di posisi yang jelas. Mereka menyatakan bahwa emisi karbon adalah penyebab utama krisis iklim. Menurut pandangan Tempo, pertama, karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang paling banyak dilepaskan manusia. Kedua, sektor industri, transportasi, dan energi fosil menjadi aktor sentral. Ketiga, data IPCC menunjukkan bahwa sebagian besar kenaikan suhu terjadi mengikuti peningkatan emisi karbon global. Bagi tim Pro, tidak ada penyebab lain yang sebanding skalanya dengan karbon dioksida. Karbon adalah biangnya, karbon adalah dalamnya. Tetapi, apakah sesederhana itu? Disinilah tim kontra berdiri, dengan argumentasi yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga ekologis dan hukum. Tim kontra menegaskan bahwa krisis iklim adalah fenomena yang multikausal. Bumi bukan hanya satu sistem variabel. Atmosfer, lautan, ekosistem tanah, hutan, hingga dinamika alam, semuanya saling mempengaruhi. Menunjuk karbon dioksida sebagai penyebab utama berarti menyederhanakan persoalan yang jauh lebih rumit. Kontra lalu menyoroti faktor besar yang sering terlupakan, deforestasi dan degradasi lahan.
Hutan bukan hanya sekedar penyerap karbon, ia adalah penstabil suhu, penjaga siklus air, dan penahan bencana. Ketika hutan hilang, dunia kehilangan alat utamanya untuk menyeimbangkan iklim. Bahkan para ahli global seperti Jane Goodall dan Michael Mann menekankan bahwa rusaknya hutan adalah pemicu penting krisis iklim. Maka, bagaimana mungkin karbon dioksida menjadi satu-satunya tersangka? Kemudian mereka mengingatkan bahwa ada gas rumah kaca lain yang efeknya jauh lebih kuat. Metana memanaskan bumi 30 kali lebih dahsyat. Nitrogen oksida bahkan ratusan kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Jika debat ini hanya fokus pada karbon, bagaimana dengan gas-gas ini? Inilah celah terbesar dari posisi pro. Kontra juga mengangkat kerusakan laut, penyerap panas dan karbon terbesar di bumi. Ketika laut menghangat, ketika terumbu karang mati, seluruh keseimbangan iklim laut ikut terganggu. Ini adalah penyebab besar yang sama sekali tidak disinggung oleh tim pro. Mereka menambahkan bahwa fenomena alam seperti aktivitas matahari, arus laut, serta siklus El Nino La Nina juga memainkan peran penting dalam variabilitas iklim. Jika tidak mungkin krisis iklim disempitkan hanya pada industri dan emisi karbon. Pendekatan hukum lingkungan bersifat holistik, mencakup energi, kehutanan, pertanian, tata ruang, hingga pembangunan nasional. Hukum melihat krisis iklim sebagai persoalan banyak faktor, bukan satu penyebab tunggal. Bahwa jika kita memandang krisis iklim dari kacamata emisi karbon, maka kita justru beresiko menciptakan solusi yang salah. Padahal, krisis iklim lahir dari pertemuan faktor biologis, ekologis, atmosferik, ekonomi, perilaku manusia, hingga dinamika planet itu sendiri. Oleh karena itu, kami menolak musuh, bukan karena kami meremehkan bahaya karbon, tetapi karena kami menolak untuk menutup mata terhadap faktor-faktor lain yang sama besarnya, bahkan mungkin lebih menentukan dalam krisis iklim,